Bayangin kalau pasien sakit jiwa yang sangat berbahaya dan mematikan ini lepas dari kurungannya yang sangat ketat di rumah sakit dan meneror seisi rumah sakit di sana. Lalu bagaimana ini bisa terjadi dan apa yang akan dilakukan oleh pasien psikopat di sana? Inilah film Speedhood tahun 2024. Think to miss about this place? Well, I'm Leave me alone, you fucking bastard! Film berlatar di sebuah rumah sakit jiwa. Terlihat para karyawan di sana sedang ngobrol dengan membahas apa yang akan mereka lakukan selanjutnya setelah keluar dari rumah sakit ini. Yang dikarenakan rumah sakit ini akan ditutup esok harinya, dan hari ini adalah malam terakhir mereka untuk bekerja di rumah sakit jiwa ini. Masing-masing dari mereka bernama Tony, James, Lia, Johnny, Stella, Hobbs, dan juga Kayla. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan dua orang bernama Johnson dan juga Maya. Mereka adalah sepasang kekasih yang saat ini menyembunyikan perasaan mereka ke rekan-rekan kerja mereka di rumah sakit jiwa ini. Tak lama kemudian, rekan mereka yang terakhir yaitu seorang mbah-mbah bernama Abigail memberitahu kepada rekan-rekan yang lain bahwa sebentar lagi mereka akan kedatangan satu pasien yang harus segera mereka tangani. Mendengar hal itu, Johnson pun segera pergi dengan tim mereka. Sedangkan Maya akan menuju ke ruang kantor karena dia yang bertugas memeriksa semua identitas pasien yang akan masuk ke rumah sakit jiwa tersebut. Who is this guy anyway? Some kind of on perv? his mind for murder, mayhem. Oh, good choice. Lalu ketika pasien baru itu datang, orang yang mengantarkan pasien itu memberikan sedikit peringatan untuk berhati-hati dan jangan sampai pasien itu membuka masker dengan alasan apapun. Setelah berkas pasien itu ditandatangani, Tony langsung memberikan tanda tangan itu yang berisikan identitas pasien baru ini kepada Maya yang berada di ruang kantor. Ketika Maya melihat berkas-berkas mengenai identitas pasien baru ini, di sini tampak raut muka Maya berubah dan seolah-olah terlihat gelisah. Melihat ekspresi Maya, Abigail menanyakan apa yang telah terjadi sehingga membuat Maya tampak gelisah. Di sini Maya mengatakan kalau dia sangat terkejut kalau si pasien baru ini telah membunuh 10 orang wanita tak bersalah. Setelah pasien baru itu dimasukkan ke dalam selnya, Lia yang bertugas sebagai pemantau kamera CCTV di sana bersiap untuk memantau pasien tersebut. Belum lama si pasien ini berada di dalam kurungan, tiba-tiba tanpa alasan yang jelas pasien itu mengamuk dan menunjukkan jari manisnya ke arah kamera CCTV. Lia yang melihat situasi ini langsung menghubungi Johnson untuk meminta bantuan. Di sini terlihat Hobbs yang tak sengaja melewati kurungan tersebut. Di situ dia penasaran seperti apa muka pasien baru ini dan apa yang saat ini dia lakukan. Bukannya bersikap profesional sebagai pegawai di rumah sakit itu, di sana terlihat Hobbs dengan sengaja menyiksa pasien baru ini, yaitu dengan mengganjal tombol sirene ruangan dengan suara yang sangat berisik. Yang kurang ajarnya lagi, Hobbs membiarkan sirene itu tetap berbunyi dan ia pun meninggalkannya untuk pergi ke toilet. Namun saat Hobbs berada di toilet sambil bersantai melihat HP, tiba-tiba ada orang yang mencurigakan yang berada di luar.
yang dengan sengaja menyalakan keran wastafel dan menyumbatnya dengan menggunakan tisu, yang menyebabkan air tidak bisa mengalir dan akhirnya tumpah. Karena penasaran apa yang sedang terjadi di luar, Hope mencoba mengintip dari dalam toilet. Akan tetapi tiba-tiba ya, rupanya itu adalah pasien psikopat. Entah bagaimana cara pasien psikopat itu bisa kabur dari kurungan yang cukup ketat itu dan akhirnya menghabisi Hope dengan brutal. Di sisi lain, Lia yang keluar untuk rehat sejenak dengan ngudut jarum super dibuat terkejut manakala saat itu ia kembali ke ruangan. Lia melihat kalau pasien psikopat itu sudah tidak berada lagi di kurungannya. Dan dengan cepat, Lia langsung mengabarkan kabar buruk ini kepada semua karyawan di sana. Dan di sana juga, Lia langsung melakukan protokol darurat dengan melockdown seluruh area rumah sakit yang bertujuan agar pasien psikopat ini tidak bisa melarikan diri. Attention, this is not a drill. In house confinement. No, we have a code black. The perpetration is house confinement. Tidak hanya itu saja, Lia langsung menghubungi Johnson untuk segera menelpon polisi guna menangani pasien yang sangat berbahaya ini. Tampak seluruh karyawan di rumah sakit tersebut terlihat panik dan juga gelisah. Apalagi Maya yang tampak ekspresinya yang begitu ketakutan jika dibandingkan dengan rekan-rekannya yang lain. Apa yang sebenarnya terjadi? Di sini kita masih belum mengetahui mengapa Maya begitu sangat ketakutan mendengar kabar ini. Maka dari itu, Abigail selaku yang paling tua di sini mencoba menenangkan Maya kalau semua akan baik-baik saja karena ruangan mereka telah terkunci rapat. Kondisi di rumah sakit kini semakin mencekam ketika pasien psikopat ini dengan sengaja mematikan semua lampu. Dan beruntungnya genset darurat menyala dengan otomatis yang membuat lampu ini menyala lagi dan membuat mereka kembali tenang. Akan tetapi ketenangan itu tidak bertahan lama ketika pasien psikopat ini tiba-tiba menyemprotkan kamera CCTV yang entah ia dapat dari mana. Melihat hal ini semakin tidak kondusif, Lia langsung keluar untuk menuju ruang tim mereka. Namun pada saat Lia ingin berjalan menuju ke sana, malah inilah yang terjadi. Johnson yang mendengar teriakan Lia dari HT-nya tidak bisa berbuat apa-apa. Menyadari situasi ini sangat berbahaya bagi keselamatan mereka semua, di sini Johnson langsung menghubungi Maya untuk meminta informasi mengenai latar belakang dari pasien psikopat ini. Maya menjelaskan kalau nama asli dari psikopat ini adalah Paul. Dia dihukum karena sudah menghabisi 10 wanita tak bersalah. Dan saat ini Paul sedang menunggu hasil penilaian kesehatan mentalnya dari hakim jaksa. Catatan terakhir pada berkas ini menjelaskan kalau saat ini dia sudah tidak memiliki anak dan juga istrinya yang dikarenakan kecelakaan korban tabrak lari. Dan karena inilah alasan mengapa Paul bisa diantar ke rumah sakit jiwa ini. Karena setelah membunuh 10 wanita, hakim ingin memastikan kejiwaan Paul saat ini. Mendengar hal itu, bukannya berlindung, di sini dengan profesional Johnson menyuruh semua anggotanya berpencar guna menangkap Paul hidup-hidup. Brianna, you and Stephanie. Really? I'll go and Nicky Timmer. Let's get it done.
Kini kita beralih ke Maya yang sampai saat ini masih tampak gelisah. Di sini Abigail menyarankan untuk curhat kepadanya dengan harapan ketika Maya sudah mengeluarkan semua unek-uneknya, dia bisa kembali tenang. Namun di sini Maya menolak saran Abigail dengan mengatakan kalau kondisi seperti ini bukanlah waktu yang pas untuk curhat. Di sini Abigail memahami hal itu, tapi malah kini Abigail lah yang curhat kepada Maya. Abigail bercerita kalau dulu seluruh keluarga mereka juga tewas karena korban tabrak lari, sama seperti yang dialami oleh Paul saat ini, kecuali anak laki-lakinya. Karena insiden ini membuat anaknya gila dan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, dan akhirnya membuat anaknya kini telah meninggal. That poor fella's done some monstrous things. Not here. Lost his whole family to a hit and run. I didn't know. Bersamaan dengan itu, di tempat Tony dan juga James. Di sini James malah menyuruh Tony untuk memeriksa keadaan. Padahal yang seharusnya itu adalah James yang bekerja sebagai security di rumah sakit itu. Akan tetapi karena nggak mau durhaka sama kakek-kakek ini, Tony pun melakukannya. Di sini Tony dengan polosnya langsung mengecek keberadaan sekitar. Namun tiba-tiba Get out of here, fucking asshole! setelah menghabisi Tony, kini giliran James yang akan dihabisi oleh psikopat berbahaya ini. Di sini James yang sudah tua hanya bisa berpasrah dan berdoa kepada Tuhan. Dan ternyata doanya pun terkabul. Rupanya James bukanlah sasaran dari psikopat ini karena sudah tua dan tak berdaya. Kini kita beralih ke tempat Stella dan juga Kayla. Di sini bukannya mencari keberadaan psikopat ini, malah keduanya ingin beradu tameng bersama di tempat itu. Sampai inilah yang terjadi pada mereka. Sementara itu di luar gedung, terlihat dua polisi yang datang ke rumah sakit itu karena mendapatkan laporan dari Lia. Di sini para polisi itu merasa dipermainkan karena rumah sakit jiwa itu tampak seperti gedung kosong yang sudah lama tak berpenghuni. Hal itu disebabkan protokol lockdown yang menutup semua jalur akses masuk maupun keluar pada rumah sakit jiwa ini. Dan akhirnya para polisi itu segera pergi dari sana. Bersamaan dengan itu, Maya terlihat bermimpi buruk diserang oleh Paul. Dan beruntungnya Abigail segera membangunkannya. Setelah terbangun, Maya kemudian tiba-tiba bertanya kepada Abigail dengan mengatakan apa yang akan Abigail lakukan jika dia bertemu dengan pelaku yang telah membunuh semua keluarganya. Lalu tanpa pikir lagi, di situ Abigail langsung menjawab kalau nyawa harus dibayar dengan nyawa. Dia akan langsung membunuh pelaku itu dengan tangannya sendiri demi mendapatkan keadilan. Kini kita beralih ke James yang kini sedang bersama dengan Johnson dan juga Johnny. Di sini James mempertanyakan kenapa pihak kepolisian belum sampai ke tempat mereka. Johnson pun kemudian berasumsi mungkin karena protokol lockdown ini, para polisi mengira kalau tempat ini adalah gedung terbengkalai yang akses masuknya pun sudah tertutup. Di sini tiba-tiba Johnson mengkhawatirkan keadaan dua rekan wanitanya, yang mana Johnson belum mengetahui kalau keduanya telah tewas dieksekusi oleh psikopat itu.
Dan sementara itu, Johnny dan juga James akan memeriksa pasien wanita yang berada di samping kurungan Paul. Namun sayangnya, ketika Johnny dan James tiba di tempat pasien wanita itu, tiba-tiba psikopat Paul muncul. Dan di sini agar James bisa selamat, Johnny dengan sengaja menguncinya dari dalam tempat pasien wanita itu. Shoes on the line. Just get your shoes on the line. Fucking hell! I need to get back in. Leave me alone, you fucking bastard! You bastard! You fucking bastard! Paul, I'm sorry for what happened to your family. Paul Atkins, do his talk. Dan tanpa diduga, Johnson bertemu dengan Paul empat mata. Di situasi yang mencekam ini, Johnson memberanikan diri untuk meminta Paul meredakan emosinya yang semakin menggila itu. Awalnya pembicaraan mereka berjalan dengan lancar, dan Paul mendengarkan apa yang dikatakan oleh Johnson. Akan tetapi, situasi berubah ketika melalui HT milik Johnson, Abigail mengatakan apakah Johnson telah berhasil menjebak Paul. Mendengar hal itu, psikopat itu pun kembali sadar kalau pertemuan ini hanyalah jebakan agar Johnson bisa menangkap Paul. Dan kemarahannya pun kembali memuncak dan semakin menggila daripada yang sebelumnya. Di sini Johnson segera berlari untuk menyelamatkan diri, dan beruntungnya Paul tidak berhasil menemukannya. Ethan, you got entrapped yet? Ashley, I'm there! Kembali ke kantor. Di sini Maya mengungkapkan sebuah fakta yang mengejutkan dan tak terbayangkan oleh Abigail yang mendengarnya. Ternyata Maya adalah orang yang telah menabrak keluarga Paul hingga tewas. Dan karena hal inilah menjadi penyebab utama hasrat psikopat Paul bisa meledak dan menggila seperti ini, sehingga bisa menghabisi semua pekerja yang ada di rumah sakit jiwa ini. Mendengar hal itu, Abigail langsung emosi karena Mayalah yang membuat semua teman-temannya kini tewas tak bersalah akibat keganasan Paul. Dan seharusnya hal ini tidak akan terjadi jika dari awal Maya mengungkapkan fakta ini. Semuanya sudah terlambat. Maya hanya bisa meratapi kesedihannya dan meminta maaf kepada Abigail. Namun Abigail mengatakan jika Maya tidak perlu meminta maaf kepadanya, akan tetapi Maya harus meminta maaf langsung kepada Paul. Mungkin dengan itu bisa membuat psikopat Paul lebih tenang dan mengikhlaskan keluarganya. Bersama dengan hal yang mengejutkan yang diungkapkan oleh Maya, kini kita diperlihatkan dengan kondisi James yang harus tewas karena serangan jantung. Di sini tiba-tiba Johnson meminta Abigail untuk segera menonaktifkan protokol lockdown. I'm going. Rupanya maksud Johnson adalah ingin menjebak Paul agar bisa menyelamatkan Abigail dan juga Maya untuk segera keluar dari sana. Akan tetapi Maya yang menyadari niat Johnson kekasihnya segera menemuinya. Maya pun langsung mencegah hal itu, dan ternyata maksud Maya mendatangi mereka adalah ingin meminta maaf secara langsung kepada Paul. Dia berharap dirinya yang akan menjadi target selanjutnya oleh psikopat Paul dan menyelamatkan Johnson pacarnya itu untuk segera kabur dari rumah sakit mengerikan ini. Ashley, what are you doing? His wife's name was Sarah. I love you, Mason. Akan tetapi Paul tidak menggubris permintaan Maya dan tetap membantai Johnson hingga dia tewas menggenaskan di depannya.
Hal itu dilakukan oleh Paul agar Maya juga merasakan apa yang dirasakan olehnya saat itu ketika melihat orang terkasihnya meninggal dunia tepat di depannya. Di ending film, kini kita beralih ke Abigail yang diperlihatkan perlahan membuka pintu keluar gedung ini. Di sini plot twist pun terungkap karena ternyata yang merencanakan Paul untuk bisa masuk ke dalam dan kini membebaskan Paul dari rumah sakit jiwa ini adalah Abigail itu sendiri. Yang kita ketahui adalah pegawai di rumah sakit jiwa ini. Loh, kenapa ini bisa terjadi? Ya, silahkan kalian berteori. Dan film pun tamat.